Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Faizal Fahmi, mahasiswa asistensi mengajar di Mandua Kota Probolinggo. Jadi sekarang saya akan membahas tentang mengenal apa itu syuf'ah, wakalah, sul, daman, dan kafalah. Yang pertama adalah syuf'ah. Syuf'ah secara bahasa berarti dari kata asyafu yang berarti mengumpulkan, menambahkan, atau menguatkan. Asyafu juga dapat berarti genap sehingga antonimnya adalah alwirru atau ganjil. Menurut istilah syuf'ah adalah mengambil secara paksa hak kepemilikan dari dua orang yang bekerja sama jikalau salah satu mitranya itu menjual barang yang belum dibagi asetnya. Nah, sini adalah rukun syuf'ah. Yang pertama adalah adanya aset yang dijual. Yang kedua, orang yang mengambil aset. Yang ketiga, orang yang dipaksa atau pembeli dari pemilik aset. Jadi rukun syuf'ah itu rukunnya adalah orang-orang yang mengerjakan kegiatan syuf'ah. Hikmah syuf'ah. Hikmah adalah syuf'ah adalah untuk mencegah kemudorotan atau keburukan yang terjadi antara keduanya, adanya hubungan yang tidak harmonis antara kedua belah pihak yang bekerja sama. Jadi tujuan utama dari syuf'ah ini adalah untuk menjaga kemaslahatan bersama antara pemilik satu dan pemilik dua. Yang kedua adalah wakalah. Menurut pengertian wakalah, yakni mewakilkan, sementara menurut istilah wakalah itu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang yang mewakilkan selama batas waktu yang lain agar ditentukan begitu. Jadi wakalah ini mewakilkan pekerjaan orang lain dalam rentang batas waktu yang telah ditentukan. Hukum wakalah adalah mubah, tapi bisa menjadi haram apabila yang dikuasakan itu ada pekerjaan yang haram, dan bisa menjadi wajib apabila yang dikerjakan atau diminta tolongkan itu harus mewakili pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Rukun wakalah ada 3. Orang yang mewakilkan, orang yang diwakilkan, masalah yang diwakilkan, sedangkan yang keempat adalah akad atau ijab kabul. Ada 4, maaf. Berhentinya akad wakalah yang salah satu pihak meninggal dunia, salah satu pihak menjadi gila, putusan dilakukan oleh orang yang mewakilkan, dan orang yang mewakilkan keluar dari status kepemilikan. Selanjutnya adalah syarat pekerjaan yang diwakilkan. Pekerjaan tersebut dibolehkan agama, pekerjaan tersebut milik orang yang mewakilkan, dan pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa. Sedangkan himanya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, saling tolong-menolong, timbulnya sikap saling mempercayai di antara sesama manusia, dan manusia adalah kan makhluk sosial juga, jadi saling membantu. Yang selanjutnya adalah sul. Pengertian sul adalah damai, yakni perjanjian damai di antara dua belah pihak yang berselisih. Sul dapat juga diartikan sebagai perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan, atau permusuhan. Hukum sul adalah wajib menjaga perdamaian. Syarat sul, yakni masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jika dipandang perlu, dapat menghadirkan pihak ketiga. Macam-macam sul: perdamaian secara muslim, perdamaian antara sesama muslim dengan non-muslim, perdamaian antara sesama pemimpin dengan kaum pemberontak, perdamaian antara suami istri, perdamaian antara urusan muamalah, dan lain sebagainya. Hikmah sul dapat menyelesaikan perselisihan dengan baik, dapat meningkatkan rasa uhah sesama manusia, dapat menghilangkan rasa dendam, menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia. Daman, selanjutnya adalah daman. Ini daman adalah ikrar atau lafal yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan utang seseorang. Rukun daman yakni ada 4, yakni penjamin, yakni kedua adalah orang yang dijamin utangnya atau orang yang berutang, ketiga penagih yang mengutangi, yang keempat adalah lafal atau ikrar. Syarat daman: adanya penjamin, ada orang yang dijamin, ada orang yang menagih, harta yang dijamin antara dapat diketahui, dan keempat terakhir adalah ikrar. Hikmah daman adalah sebagai munculnya rasa aman, munculnya rasa lega, terbentuknya sikap tolong menolong, dan penjamin akan mendapat pahala dari Allah. Kafalah menurut bahasa berarti menanggung, di mana kafalah adalah orang yang diperbolehkan bertindak berfungsi menunaikan hak pengadilan. Adapun dasar hukumnya kafalah adalah mubah. Dalam hal ini para fuqaha bersepakat tentang hukum kafalah, dan masalah ini telah dipraktikkan umat Islam hingga kini. Dalam hal ini, jika orang yang dijamin tidak ada atau hilang, maka orang yang berkewajiban menanggung
bertanggung jawab dan tidak bisa melepas dari kafalah kecuali dengan pemenuhan utangnya Rasulullah. Rukun kafalah. Pertama adalah kafil, kedua asil, ketiga maf'ul lahu, keempat maf'ul bihi. Syarat kafalah. Syarat kafil adalah balik. Syarat asil walau disyariatkan kenal oleh kafil. Yang keempat adalah maf'ul bihi, jenis jumlah kadar atau barangnya. Berakhirnya kafalah. Kafalah berakhir jikalau penanggung sudah dilaksanakan dengan baik atau si maf'ul lahu membatalkan akad kafalah karena merelakannya. Jadi jikalau berakhirnya kafalah itu apabila seorang yang mengutangi itu membatalkan hak pengadilannya ke dalam pengadilan. Jadi bebas perkara kafalahnya. Hikmahnya ada unsur tolong menolong. Orang yang dijamin terhindar dari perasaan malu dan tercela. Maf'ul lahu akan terhindar dari unsur penipuan dan kafil akan mendapatkan pahala dari Allah karena telah menolong orang lain. Baik, cukup sekian dari presentasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.